Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas soal kajian UAS semester ganjil mata kuliah metode numerik. Nah, langsung saja soal yang pertama, data hubungan antara temperatur dan kedalaman suatu danau dapat dituliskan dalam tabel sebagai berikut. Kemudian, tentukan temperatur danau pada kedalaman negatif 7,5 meter dengan derajat 5 menggunakan metode Lagrange dengan ketelitian 6 tempat desimal. Kita harus menyimpan nilai X yang kita cari, yaitu negatif 7,5 ke dalam tengah-tengah data gitu. Kemudian kita ambil 6 data. Kenapa 6 data? Karena di soal disebutkan kita harus menggunakan derajat 5 gitu ya teman-teman. Dimana derajat 5 ini berarti kita butuh 6 data. Sehingga kita ambil dari mulai negatif 5 sampai dengan negatif 10 karena negatif 7,5 ini terletak antara negatif 7 dan juga negatif 9. Nah, kita pisahkan seperti berikut. Kemudian kita tuliskan dulu nih rumus dari metode Lagrange-nya itu sendiri, yaitu seperti ini. Nah, untuk membedakan suku pertama dan suku selanjutnya gitu ya, terletak dari penggunaan nilai X-nya gitu. Dimana dalam suku yang pertama ini, yang tidak ada adalah X0 gitu. Berarti di pembilang tidak ada X dikurangi X0. Kemudian di penyebut tidak ada X0 dikurangi X0. Kemudian untuk di suku berikutnya pun seperti itu gitu teman-teman. Dimana untuk suku kedua nih tidak ada X1 gitu. Jadi di pembilang tidak ada X dikurangi X1, kemudian di penyebutnya pun tidak ada X1 dikurangi X1 gitu ya teman-teman. Begitupun sampai dengan suku ke-6 gitu, di mana tidak ada X dikurangi X5 dan juga tidak ada X5 dikurangi X5 di penyebutnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita substitusikan saja nih nilai-nilainya dengan X0 adalah negatif 5, kemudian X1-nya adalah negatif 6, X2-nya adalah negatif 7, X3-nya adalah negatif 8, X4-nya ada negatif 9, dan X5-nya ada negatif 10. Kemudian untuk Y0-nya ada 18,3, kemudian Y1-nya ada 18,2, kemudian Y2-nya ada 17,6, kemudian Y3-nya ada 11,7, kemudian Y4-nya ada 9,9, dan Y5-nya ada 9,1. Kemudian untuk nilai X-nya, kita substitusikan dengan nilai X yang akan kita cari, yaitu negatif 7,5. Setelah disubstitusikan, akan kita dapatkan seperti ini. Kemudian, teman-teman harus hitung per suku gitu, dimana agar galatnya minimum gitu, teman-teman. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. P5 dalam kurung negatif 7,5 mendekati 0,214453 dikurangi 1,777344, kemudian ditambah 10,31255, kemudian ditambah 6,855469, kemudian dikurangi 0, itu 0, ya teman-teman, maaf, 0,966797, kemudian ditambah 0,106641. Kemudian teman-teman langsung operasikan seluruh sukunya gitu ya. Sehingga didapatkan P5 dalam kurung negatif 7,5 adalah mendekati 14,744922. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa temperatur pada kedalaman negatif 7,5 meter ini adalah sebesar 14,744922 derajat Celcius. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua kita harus mencarinya dengan menggunakan metode selisih terbagi Newton. Nah, datanya sama ya seperti tadi, yaitu 6 data karena menggunakan derajat 5. Kemudian kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu, di mana tabelnya adalah sebagai berikut. Di mana ST1 ini kita dapatkan dari YN plus 1 dikurangi dengan YN dibagi dengan XN plus 1 dikurangi dengan XN gitu. Nah, nanti yang kita gunakan baris yang pertama gitu teman-teman, dimana kita akan menggunakan 0,1, kemudian negatif 0,25, kemudian 0,8, 0,5916667, dan juga 0,2225. Kemudian kita tuliskan dulu nih rumus dari metode selisih terbagi Newton itu. Nah, rumusnya adalah seperti ini gitu. Untuk bisa mengingatnya gitu ya, teman-teman bisa seperti ini. Untuk suku yang pertama tidak perlu mengalihkan dengan X terlebih dahulu. Jadi hanya langsung kita substitusikan nilai Y-nya.
Kemudian untuk suku kedua, barulah kita harus mengalihkan dengan X-nya terlebih dahulu, yaitu X dikurangi 0 gitu. Kemudian untuk suku selanjutnya, kita tambahkan perkaliannya juga ya teman-teman dengan X dikurangi X1. Jadi X dikurangi X0 dikalikan dengan X dikurangi X1. Kemudian seperti itu bertambah ya teman-teman sampai dengan suku yang terakhir, yaitu X dikurangi X0 dikalikan dengan X dikurangi X1, kemudian dikalikan dengan X dikurangi X2, kemudian dikalikan dengan X dikurangi X3, dan dikalikan juga dengan X dikurangi X4 ya teman-teman. Kemudian kita substitusikan nilai-nilainya di mana X0 sampai dengan X4-nya sama seperti tadi, seperti data yang awal. Kemudian X-nya adalah negatif 7,5 dan Fx1, X0-nya ini adalah 0,1, kemudian Fx2, X1, X3-nya adalah negatif 0,25, kemudian Fx3, X2, X1, X0-nya adalah 0,8, kemudian Fx4, X3, X2, X1, X0 adalah 0,591667 dan juga Fx5, X4, X3, X2, X1, X0-nya ini kita gunakan 0,2225. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman operasikan seperti tadi per suku dulu ya teman-teman, sehingga didapatkan seperti ini. P5 dalam kurung negatif 7,5 mendekati 18,3 ditambahkan dengan negatif 0,25 ditambahkan dengan negatif 0,9375 ditambahkan dengan negatif 1,5 kemudian ditambahkan dengan negatif 0,554679 kemudian ditambahkan dengan negatif 0,312891. Nah, kemudian kita operasikan seluruhnya sehingga didapatkan hasil P5 dalam kurung negatif 7,5 mendekati 14,745002. Sehingga dalam metode selisih terbagi Newton ini kita dapatkan temperatur danau pada kedalaman negatif 7,5 meter adalah sebesar 14,745002 derajat Celcius. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 2, tentukan persamaan garis lurus yang mencocokkan data pada tabel di bawah ini. Kemudian perkirakan nilai Y untuk X sama dengan 0,6 dan tentukan galat RMS-nya. Nah, datanya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Tabelnya seperti ini. Terdiri dari iterasi, kemudian nilai XI-nya, kemudian YI, kemudian XI dikuadratkan, kemudian XI dikali dengan YI. Kemudian di kolom paling terakhir, kalian jumlahkan seluruh nilainya gitu ya. Untuk XI, kalian jumlahkan nilai XI, begitupun dengan YI, XI kuadrat, dan juga XI dikali dengan YI. Kemudian kita akan mencari matriks persamaan lanjarnya gitu, dimana matriksnya berbentuk seperti ini. Matriks dari N, kemudian sigma XI, kemudian sigma XI, juga sigma XI kuadrat. Dikalikan dengan matriks AB, kemudian sama dengan matriks dari sigma YI, juga sigma XI dikali YI. Nah, kemudian kita substitusikan ya teman-teman, di mana nilainya terdapat dalam kolom terakhir gitu, seperti ini. 6, kemudian 1,5, 1,5, 0,55, kemudian matriks AB, kemudian 20,019, juga 4,8, maaf itu komanya di 4 ya, 4,8667 seperti itu. Kemudian kita akan mencari nilai B dan A-nya. Namun kita harus mencari nilai B-nya dulu. Yang pertama seperti ini. B sama dengan N dikalikan dengan sigma XI kali YI, kemudian dikurangi dengan sigma XI dikali sigma YI. Kemudian kita bagi dengan N, dikalikan dengan sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI yang dikuadratkan gitu. Kita substitusikan sehingga didapatkan B sama dengan 6 dikali 4,8667 dikurangi 1,5 dikalikan dengan 20,019 kemudian dibagi dengan 6 dikali 0,55 dikurangi dengan 1,5 dikuadratkan. Nah, untuk menghitung ini agar nilai galatnya minimum gitu, teman-teman harus
langsung mengalihkan atau mengoperasikan sekaligus gitu, sehingga didapatkan B-nya adalah negatif 0,788857. Nah, kemudian kita mencari nilai A-nya nih, di mana nilai A-nya ini didapatkan dari sigma YI dikurangi B dikali dengan sigma XI dibagi dengan N, yaitu A sama dengan 20,019 dikurangi dalam kurung negatif 0,788857 dikalikan dengan 1,5, kemudian nanti dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 3,533714. Nah, setelah kita mendapatkan nilai B dan A-nya gitu, kemudian kita masukkan ke rumusnya gitu, di mana rumus persamaan lanjarnya adalah fx sama dengan A ditambah bx gitu ya. Nah, sehingga persamaan lanjarnya adalah fx sama dengan 3,533714 dikurangi dengan 0,788857x. Nah, kemudian tadi diminta gitu nilai Y dari X sama dengan 0,6, sehingga untuk X-nya kita substitusikan yaitu 0,6, sehingga didapatkan F 0,6 sama dengan 3,533714 dikurangi dengan 0,788857 dikalikan dengan 0,6, sehingga hasil dari persamaannya adalah 3,0604. Kemudian tadi juga kita disuruh untuk mencari nilai galat RMS-nya gitu ya. Nah, kita buatkan tabel seperti di samping ini teman-teman, di mana kita akan membandingkan nilai YI yang ada di tabel pertama juga dengan ketika kita mensubstitusikan nilai XI-nya ke dalam persamaan lanjar yang sudah kita cari sebelumnya gitu ya, yaitu fx sama dengan 3,533714 dikurangi dengan 0,788857x gitu ya. Kemudian di tabel di kolom paling akhir terdapat nilai fx dikurangi dengan y-nya gitu, kemudian dikuadratkan gitu ya teman-teman. Kemudian di paling akhir itu adalah jumlah dari seluruh nilai fx dikurangi dengan y dikuadratkan gitu ya teman-teman. Kemudian kita tuliskan dulu nih rumus dari galat RMS-nya, yaitu 1/n dikalikan dengan sigma dari fxi dikurangi dengan y dikuadratkan dipangkatkan setengah gitu. Kemudian tadi kita ketahui n-nya juga ada 6, sehingga galatnya sama dengan 1/6. Nah, sigma fxi dikurangi y dikuadratkannya ini adalah di kolom terakhir ya teman-teman, yaitu 0,144245 gitu. Kemudian kita pangkatkan dengan setengah. Nah, untuk operasinya teman-teman harus mengoperasikannya sekaligus gitu, agar nanti ketika pembulatan nilai galatnya pun semakin sedikit gitu ya teman-teman, dimana nanti teman-teman pangkatkan dulu nih 0,144245, kemudian teman-teman bagi dengan 6, sehingga hasil galatnya adalah 0,003299. Seperti itu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3 dengan soalnya, yaitu tentukan hampiran dari luas daerah fx sama dengan x plus 1 per x plus 2 dengan interval 0 sampai 7,2 jika menggunakan kode ganjil dan kode genap. Nah, untuk kode ganjil itu kaidah Simpson 1/3 dengan n-nya sama dengan 8. Untuk kode genapnya, menggunakan kaidah Simpson 3/8 dengan n-nya sama dengan 9. Langsung saja kita coba. Untuk kode ganjil, karena di sini di dalam soal tidak ada ketentuan dengan menggunakan ketelitian berapa desimal, jadi kita gunakan saja ketelitiannya yaitu 5 tempat desimal. Langkah yang pertama dilakukan yaitu dengan mencari H, rumusnya sebagai berikut. H sama dengan B dikurangi A per N. Nah, untuk B-nya yaitu 7,2, A-nya 0. Sehingga apabila dimasukkan ke rumus, H sama dengan 0,9. Selanjutnya pada tabel, karena N-nya sama dengan 8, maka R-nya dari 0 sampai dengan 8. Kemudian untuk XR, apabila di sini R-nya sama dengan 0, maka XR di sini adalah A. A di sini adalah 0. Nah, apabila R-nya sama dengan 1, maka XR-nya A ditambah H. Maka hasilnya 0,9.
Nah, apabila R-nya 2, maka XR-nya sama dengan X1 ditambah dengan H. Maka hasilnya 1,8 dan seterusnya. Nah, sebelum mencari FR-nya, di sini saya tuliskan terlebih dahulu angka bantu yang dimana di sini merupakan pola dari kaidah Simpson 1/3 yang nantinya akan disubstitusikan ke dalam rumusnya. Kita bisa menggunakan kalkulator saintifik untuk mencari FR. Untuk mencari FR yang R-nya sama dengan 0, maka dicarinya yaitu dengan cara mengganti X ini menjadi 0, ya, maka 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Kemudian untuk FR yang ini, yang R-nya sama dengan 1, maka 0,9 disubstitusikan ke fungsi ini, kemudian hasilnya langsung dikalikan dengan 4, dan hasil kali tersebut dibulatkan menjadi 5 tempat desimal, agar galatnya tidak terlalu banyak. Dan begitu pun seterusnya. Kemudian untuk memudahkan dalam pengerjaan soal yang dengan rumus kaidah Simpson 1/3, maka jumlahkan terlebih dahulu FR yang ada di tabel akan menghasilkan 18,90989. Nah, di sini kaidah Simpson 1/3 polanya 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Langkah selanjutnya, tulis rumus integral karena di sini soalnya yaitu menentukan hampiran dari luas daerah. Nah, di sini menggunakan tanda hampiran, ya, H/3 dikali F0 ditambah F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4 ditambah 4F5 ditambah 2F6 ditambah 4F7 dan ditambah 8. H sama dengan 0,9, maka substitusikan ke sini per 3 karena rumus dari kaidah Simpson 1/3. Kemudian dikali sigma FR. Dengan menggunakan kalkulator saintifik juga, maka dihasilkan 5,67297 yang sudah dibulatkan ke dalam 5 tempat desimal. Oke, selanjutnya untuk kode genap dengan menggunakan kaidah Simpson 3/8 dengan N-nya sama dengan 9. Untuk soalnya masih sama, dan kita menggunakan ketelitian 5 tempat desimal dikarenakan di soal itu tidak ada ketentuannya. Jadi kita samakan saja dengan kaidah Simpson 1/3. Nah, langkah pertama yang dilakukan sama seperti di kaidah Simpson 1/3 yaitu mencari H. Dengan rumusnya sama, B dikurangi A per N. Jadi 7,2 dikurangi 0 per 9. Untuk B-nya ini ya, diingatkan kembali, dan A-nya 0. Sama dengan 0,8. Nah, kemudian kita buat tabel di sini. Kita membuat tabel ada kolom R, XR, dan FR. Dan ada pula nanti kita mencari sigma dari FR. Nah, di sebelah kanan ini ada 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 1 itu hanya untuk mengingatkan saja apabila nanti akan mencari FR dan langsung dikalikan seperti itu agar galatnya tidak terlalu banyak. Untuk R-nya di sini ada 0 sampai 9 dikarenakan N-nya sama dengan 9. Nah, untuk mencari XR-nya di sini untuk R-nya sama dengan 0, maka XR-nya di sini A. A-nya sama dengan 0. Nah, kemudian apabila R-nya sama dengan 9, maka di sini sama dengan B, yaitu B-nya 7,2. Nah, untuk R-nya sama dengan 1, XR-nya maka A ditambah dengan H. A-nya 0 ditambah H-nya 0,8, maka hasilnya 0,8. Dan untuk R-nya sama dengan 2, yaitu A ditambah 2H. A-nya itu 0 ditambah 2 dikali H, begitupun seterusnya. Selanjutnya, untuk mencari FR, di sini FR yang R-nya sama dengan 0 itu kita cari dengan menggunakan substitusi XR yang sama dengan 0 ini ke dalam fungsi fx. Maka 0 ditambah 1 dibagi 0 ditambah 2.
1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Nah, untuk mencari FR ini juga bisa dengan menggunakan kalkulator saintifik yang nantinya hasilnya itu dibulatkan ke dalam 5 tempat desimal. Jadi, jumlah dari FR-nya yaitu 18,60615. Kemudian tulis rumus integralnya. Integral 0 sampai 7,2 X plus 1 per X plus 2 dx. Ini menggunakan tanda hampiran 3H per 8 dikali F0 ditambah 3F1 dan seterusnya sampai F9. Nah, di sini karena menggunakan kaidah Simpson 3/8, maka di sini 3/8 dikali H. Nah, kemudian substitusikan H, di sini 0,8, jadi 3 dikali 0,8/8 dikali sigma FR. Nah, maka hasilnya itu 5,58184. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa didiskusikan ke dalam sesi diskusi nanti.